Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلبا لرضا الله تعالى وهدينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى اله وصحبه وذريته واهل بيته الكرام الى جميع الانبياء والمرسلين والى جميع الملائكه والمقربين والى جميع التابعين والى جميع العلماء الله والاولياء الله انما كانوا والى جميع المحدثين المفسرين خصوصا في الطبري وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ فاروق الرازي وشيخ امام القرطبي وشيخ امام ابن كثير وشيخ جلال الدين المحلي وشيخ جلال الدين السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ امام الشاوي وشيخ محمود الالوسي وشيخ شوكاني وشيخ محمود الالوسي وشيخ نواوي البنداني وشيخ احمد مصطفى الماروي وشيخ طاهر بن عاشور وشيخ متولي الشعراوي وشيخ طنطاوي وشيخ وهب الجحيلي وشيخ محمد علي الشربوني وشيخ قريشي وخصوصا لكي بسري مصطفى رمبان والى جميع مشايخنا مشايخنا شولي لهم الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 151. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun fikum ing dalem sira kabeh rasulan ing utusan mingkum saking sira kabeh yatslu kang maca sapa si rasul alaikum ing atase sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun wa yuzakkikum lan bersihaken sapa Allah kum ing sira kabeh wa yu'allimukum lan mulang sapa Allah kum ing sira kabeh alkitaba ing kitab wal hikmata lan hikmah wa yu'allimukum lan mulang sapa Allah kum ing sira kabeh ma ing barang lam takunu kang ora ana sapa sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh ing mah. Fazkuruni mongko ilinga sapa sira kabeh ni ing ingsun. Azkurkum mongko eling sapa ingsun kum ing sira kabeh. Washkuruli lan padha syukur sapa sira kabeh li ing ingsun. Wala takfuruna lan aja padha kufur sapa sira kabeh. Wala takfuruni lan aja padha kufur sapa sira kabeh ni ing ingsun. Kita wae syaraipun 150 kali. Allah Ta'ala wis paring nikmat kelawan sempurna. Kaya anggone ngutus Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang maca-macaken ayat Al-Qur'an bersihaken saking reget syirik, mulang Al-Qur'an lan hikmah-hikmah lan uga mulang bab-bab kang sira kabeh maune ora padha mengerti. Mula sira kabeh padha eling marang pangeran kanthi nglakoni salat lan tasbih. Nyucikaken marang pangeran. Yen sira padha gelem eling marang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bakal paring wales marang sira kabeh lan sira kabeh supaya padha syukur nyukuri nikmati Allah Ta'ala, aja padha nglakoni maksiat. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasulan seorang rasul minkum di antara kamu yatslu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, wa yuzakkikum dan menyucikan kamu semua, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat niki nggih
dipun mulai dengan lafaz kama, sebagaimana kama koyok oleh. Dados ayat niki seolah secara tidak langsung itu ada hubungannya dengan ayat kemarin. Tapi secara tidak langsung tentang pembahasan kiblat sampun selesai, ini adalah pembahasan tema yang baru. Tapi ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya tentang proses pemindahan kiblat kita sampun menjelaskan di beberapa pertemuan bahwasanya ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, kiblat tenggone Baitul Maqdis, lajeng Kanjeng Nabi sering menengadah ke langit, sering melihat ke langit berharap agar turun wahyu supaya kiblat niku dipindah tenggone Masjidil Haram teng Ka'bah. Akhirnya 16 bulan sampai 17 bulan kemudian permintaan Kanjeng Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Terus seolah-olah ayat ini menyatakan sesungguhnya kami telah mengalihkan kiblat ke arah Masjidil Haram dengan tujuan menyempurnakan nikmatku kepada kamu semua. Terus salah satu permintaan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi di Madinah sering melihat ke langit, akhirnya dikabulkan bagian dari penyempurnaan nikmat pemindahan kiblat. Lanjutannya ayat kama arsalna fikum rasulam minkum, diutuslah rasul dari kamu semua. Sadurunge kula terangaken tentang ayat niki, tenggone tafsir Ibnu Katsir niku dijelasaken yuzakkiru ta'ala ibadahu al-mu'minina ma an'ama bihi alaihim. Gusti Allah niku ngilingno marang hamba-hambanya yang mukmin, yuzakiru ta'ala ibadahu al-mu'minina. Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang mukmin, ma'an amabihi alaihim, apa nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Terus tenggone ayat niki, teng ayat 151 niki, ada 5 nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Apa limo iku? Rasulam minkum, diutus seorang rasul dari kamu semua. Sing nomor kali yatslu alaikum ayatina, rasul niku mang membacakan kepadamu ayat-ayatku, ayat-ayat Allah maksudnya. Sing nomor 3, nikmat yang ketiga, wa yuzakkikum, membersihkan kamu semua. Nikmat yang keempat, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Dereng kula terangaken, tasik kula terangaken sesuai dengan ayat mawon, makna ayat. Sing nomor gangsal, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui atau apa yang belum kamu ketahui. Terus lewat ayat niki Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin ada 5 nikmat yang diberikan kepada kamu. Rasul yang diutus kepadamu, yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan kamu semua, yang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan yang mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat niki ini adalah merupakan bukti pengabulan doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Kita sampun membahas ayat niki ketika teng juz setunggal. Tepatnya tenggone ayat 129. Wis gak ono sing gawa juz 1, kula waca mawon. Ketika niku Kanjeng Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Terus salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika setelah selesai meninggikan Ka'bah, niku ayat niku doanya niku panjang, ket ayat 117, 118, 119. Tenggone ayat 119 Nabi Ibrahim
berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minkum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Terus doanya Nabi Ibrahim tenggone ayat 129 niku, Kanjeng Nabi Ibrahim niku meminta 4 hal kepada Allah. Rabbana du Gusti wab'as mugi-mugi ngutus panjenengan fihim ing dalem wong-wong niku mang rasulan ing utusan ing rasul minhum saking golongan mereka. Di ayat 129 Nabi Ibrahim meminta kepada Allah rasulan minhum. Sami ambek ayat 130 100 pinten 51 iki. Rasulan minkum. Iki dawuhe Gusti Allah, rasulan minkum. Ini permintaan yang 129 permintaan Nabi Ibrahim okay, dikabulkan oleh Gusti Allah di ayat 151. Nopoe permintaan Nabi Ibrahim rasulam minhum dikabulkan 151. Lanjutane yatslu alaihim ayatika dikabulkan yatslu alaikum ayatina. Bedane sing nomor 3 tenggone surah Al-Baqarah ayat 129 wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tenggone 151 digawe nomor pinten? 4. Digawe nomor 4. Lek tenggone ayat 129 digawe nomor 3 wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tenggone ayat 151 digawe nomor 4. Dikabulkan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Sing nomor sekawan nggih, sing nomor sekawan tenggone 129 wa yuzakkihim dan mensucikan kamu semua. Teng ayat 151 wa yuzakkihim didele nomor 3. Dan yang menarik tenggone ayat niki sing dijaluk Nabi Ibrahim sekawan tapi sing diparingno nang sing dikabulkan oleh Allah niku gangsal. Nabi Ibrahim tidak meminta wa yu'allimuhum ma lam takunu ya'lamun. Di ayat 129 di atas 129 niku Nabi Ibrahim mboten enten sampean. Nabi Ibrahim tidak meminta wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Tidak meminta seperti itu, tapi Allah mengabulkan teng ayat 151 iki wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Soalnya redaksi tenggone 129 itu redaksinya wakil ghaib kabeh. Makane ini wau malam yakunu ya'lamun, boten malam takunu ta'lamun. Sing ngerti nahwu insyaallah saged memahami alur pikiran kula. Terus Nabi Ibrahim ketika teng ayat 129 tidak meminta wa yu'allimuhum malam yakunu ya'malun, tapi Allah mengabulkan dengan wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Sing dijaluk Nabi Ibrahim 4, sing dikabulno 5. Lewat ayat niki nggih, lewat 2 ayat niki. Lewat ayat 129 kali ayat 151 niki kita bisa mengetahui bahwasanya doa itu tidak mesti terkabul seketika. Terus kok ono wong kok ono sampeyan jenengan misale ndonga jek oleh 40 dina jek oleh sekian hari kok jek durung terkabul, kudu dipahami. Doa itu tidak mesti terkabul seketika. Jenengan tingali betapa lama jarak Nabi Ibrahim ketika berdoa seperti itu, ketika selesai meninggikan Ka'bah, baru dikabulkan oleh Gusti Allah ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim berdoa. Ribuan tahun setelah Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa di depan Ka'bah, baru diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi jenengan lek donga jek oleh sekian dina kok durung kabul-kabul ae. Nabi Ibrahim berdoa itu ribuan tahun baru terkabul. Terus sering kalau ucap, sering kalau sampaikan karena memang sesuai dengan konteks ayat.
Bisa jadi kesuksesan seseorang yang diraih saat ini itu bukan hasil kerja kerasnya, bukan hasil doanya, tapi itu semua berkat doa kakek neneknya dulu, nenek moyangnya dulu, pendahulu-pendahulunya dulu, wong-wong tuane mbiyen. Jadi lek ono wong sukses saiki terus ngomong iki berkat kerja keras saya dan doa saya setiap hari, setiap malam, gurung karuan. Bisa jadi kesuksesan yang diraih oleh seseorang itu karena doa orang tuanya dahulu. Pun sering kalau sampai seperti itu. Dan lewat ayat niki kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita sebagai hambane Allah jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk berdoa. Mungkin memang doa kula kali panjenengan gak dikabulno saiki, tapi mbuh meneh tiba anak putune dikabulno. Mungkin wis ana sing maca Waqiah ben mari subuh, ben mari asar, ping 7, ping 14 tapi kok gak suge-suge. Misale kok gak suge-suge wis maca Waqiah ben dina, gak suge-suge ae. Bisa jadi sugene engko tiba nang gone anak putu. Bisa jadi. Atau mungkin memang apa yang kita minta itu tidak dikabulkan sekarang tapi nanti pada waktunya. Bisa jadi apa yang kita minta itu dikabulno iku lebih dari apa yang kita minta, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim teng ayat 129 iku mang njaluk papat dikabulno karo Gusti Allah 5 di ayat 151. Bisa jadi yang kita minta itu dikabulkan lebih banyak daripada apa yang kita minta, atau bisa jadi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Ada sebuah quotes menarik, ada sebuah kata-kata yang menarik, bukan hadis, bukan apa, cuman nggih enten kata-kata sing liwat nanggone media sosial ngoten mawon. Kata-katanya menarik. Kata-kata niki kedien sajane pun ket biyen, ket durung zaman WA, durung zaman IG, tapi kula hafal. Ada kata-kata menarik. Kata-katanya ini seperti ini. Terkadang kita itu meminta kepada Tuhan kupu-kupu yang indah, tapi ternyata Tuhan memberikan kita ulat yang menjijikkan. Kita pun marah, kita pun sedih, kita pun marah, lalu ulat itu ternyata berubah menjadi kepompong, lalu kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, baru kita merasa bahagia dan bisa tertawa. Terkadang memang Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Bukan hadis, bukan apa, tapi itu quotes yang menarik. Jadi seandainya kita berdoa marang Gusti Allah kok gak dikei, mungkin itu memang bukan yang kita butuhkan. Njaluk nopo mawon, misalnya pilihan saiki, pilihan bupati misalnya. Ya Allah, kedua pasangan ini ya, mbok sing sae, mbok sing baik, pasti padha njaluk nang Gusti Allah. Pasti niku wis mbuh wiritane nang ndi, tirakatane nang ndi gak ero, tapi pasti njaluk nang gone Gusti Allah. Pasti engko ana sing dikabulno, engko ana sing enggak. Sing dikabulno mugi-mugi pancen sing apik gawe Sidoarjo. Ngoten ae kan saiki kan titik-titik sampean saya tak baik. Wow, apa-apaan iki saya tak baik kula ket nembe paham kula ternyata singkatan to saya karo baik. Artinya yang tidak dikabulkan pun ya itu memang yang terbaik buat dia. Yang terbaik buat dia. Pun kita lanjutkan. Kita balik tanggone ayat. Di ayat niki baleni maneh Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya hamba-hambanya itu diberi 5 nikmat. Apa 5 nikmat itu? Siji, rasulam minkum. Rasul dari kamu semua. Sing dimaksud tenggone ayat rasulam minkum tenggone ayat niki itu bisa dua penafsiran. Jadi rasulam minkum tenggone ayat niki itu bisa dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, rasulam minkum tegese min anfusikum, dari golongan kamu
Maksudnya dari golongan kami itu podo-podo menungsoi. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia. Sebab karena Allah mengutus rasul dari golongan manusia, manusia bisa melihat sahabat-sahabat saged ningali Rasulullah ya nopo, terus akhirnya dicontoh oleh sahabat-sahabat. Bayangkan saumpama Rasul itu duduk toko golongan manusia, toko golongan jin, misalnya mawon. Seandainya Allah itu mengutus Rasul akhir zaman dari golongan jin, maka kita tidak bisa melihatnya, otomatis kita tidak bisa mencontohnya. Krungu swarae gak ono rupane. Nah, itu kayak yo medeni. Kayak iso ndelok, kayak iso nyuntuh. Bayangkan kalau Rasul itu dari golongan jin, atau bayangkan Rasul itu dari golongan malaikat. Kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mencontohnya. Pemane malaikat itu gak rabi, apa dia malah gak iso nyuntuh. Ya orang-orang tertentu ae sing iso gak rabi. Tapi kan umumnya wong kan gak iso rabi. Nek gak duwe bojo kan ya gak iso. Umumnya wong. Bayangkan kalau malaikat itu dari golongan malaikat. Bayangkan kalau Rasul itu dari golongan malaikat. Betapa susahnya kita untuk mencontoh malaikat. Malaikat mboten maem, mboten minum, mboten mesare, mboten rabi. Karena Rasul minkum, Rasulan minkum, Rasul itu dari golongan kamu, dari golongan manusia, sehingga Nabi Muhammad itu ya manusia, umum menungso nggih maem, nggih ngunjuk, yo rabi, yo duwe yuga, mempunyai istri, mempunyai anak. Akhirnya kita bisa mencontoh beliau, bisa meneladani beliau, bisa mencontoh sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, karena Nabi diutus dari golongan manusia. Makanya ini kutenggoni surah Ali Imran ayat 124 tentang tafsir Ibnu Katsir, ini dikatakan teng surah Al-A'raf ayat 124 Gusti Allah dawuh laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna yakti teman-teman paring anugerah sapa Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberikan anugerah alal mukminina terhadap orang-orang yang mukmin. Izba'asa nalikane ngutus sapa si Allah fihim ing dalem wong-wong kuwi mukminin rasulan ing utusan min anfusihim dari golongan mereka sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi betapa nikmatnya, ini anugerah yang besar, rasul itu diutus dari golongan manusia. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, rasulan minkum tenggone ayat niki itu adalah rasul dari golongan Arab. Walaupun sering matur ketika tenggone awal-awal surah Al-Baqarah dhisik, ya. Orang-orang Bani Israel niku kejaman Nabi Ishak, ya, kejaman Nabi Ishak. Itu semua nabi itu min Bani Israel. Nabi Ishak marang nggak ada putra Nabi Yakub duwe anak rolas lanang kabeh, wakila itu adalah semuanya menjadi nabi. Semua menjadi nabi sudah kita bahas di pertemuan teng siji biyen itu. Semua nabi itu dari kalangan Bani Israel. Dilalah akhir zaman sing diutus nabi bukan dari kalangan Bani Israel tapi dari bangsa Arab, menggunakan bahasa Arab sehingga Al-Quran yang diturunkan juga bahasa Arab. Dan Nabi akhir zaman bukan min Bani Israel tapi dari keturunan Nabi Ismail. Jadi penafsiran Rasulullah minkum tenggone ayat niki itu bisa menjadi dua penafsiran. Isok teko golongan sama-sama manusianya, isok Rasulullah minkum sing dimaksud adalah dari golongan bangsa Arab pun kita lanjutkan. Nikmat yang kedua tentang ayat niki disebut yatslu alaikum ayatina.
yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Yatslu alaikum ayatina. Rasulku membacakan kepadamu ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Sampun kita ketahui bahwasanya Rasul itu ummi. Rasul itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hikmah dijadikannya Rasul itu sebagai seorang yang ummi itu agar Rasul tidak membaca kitab-kitab terdahulu. Sehingga ketika Rasul membacakan ayat-ayat Allah, tidak mungkin itu sebagai karangan beliau, tapi itu jelas-jelas wahyu teko Allah. Jenengan bayangno misalnya Rasul itu seseorang yang kutu buku, pandai, terus mempunyai bacaan yang banyak, isok moco kitab-kitab terdahulu, terus semua kitab-kitab yang ada bisa dibaca, ahli membaca, sering membaca. Ketika wahyu turun, bisa jadi nanti umatnya ngarani, wah ini bisa jadi karangan Muhammad. Seandainya ketika turun itu gak percaya, sebab wong ini pinter, bacaannya banyak. Tapi karena orang-orang itu tahu kalau Rasul itu ummi, gak isok moco, gak isok nulis, maka ketika Rasul membacakan ayat-ayat Allah, maka orang-orang tahu kalau memang itu benar-benar wahyu dari Allah, sebab Rasul itu memang seorang yang ummi. Jelas berarti Al-Quran itu kalamullah, bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Sehingga sampun kula terangno, kenapa kok Nabi yang mempunyai gelar fatonah kok ummi? Mboten kula terangno sak balik, kula mboten kula baleni insyaallah jenengan tasih ilinglah keterangan kula saat itu bagaimana. Nabi fatonah kok artinya fatonah itu cerdas, tapi kok ummi. Memang hikmahnya seperti itu. Dan hikmah yang lain, ketika Kanjeng Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran nanggone para sahabat, maka para sahabat yang mendengarkan ayat-ayat Allah juga mendapatkan pahala sebagaimana Kanjeng Nabi membaca Al-Quran. Insyaallah pun masyhur, pun apal sedaya nggih. Gusti Allah dawuh tenggone surah Al-A'raf ayat 204. Gusti Allah dawuh, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi ana wong maca Quran awak dhewe ngrungokno iku ya wis oleh rahmat, oleh ganjaran. Sing terjadi saiki lek ana khataman sing ngrungokno ambek sing ngopi, ambek sing jagongan akeh sing jagongan. Wis pokoke nang ndi niku, nang ndi wis. Ya ngatakno khataman. Lah sing ngrungokno lah paling wong loro telu ngono, sing jagongan nang joko lah ana wong luwih akeh. Iso 3 kali lipat, iso 4 kali lipat, bahkan iso punjul. Seandainya mendengarkan saja itu sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala. Ngrungokno tok wis gate nyemak, wis ngrungokno tok ngoten mawon. Padahal ayatnya pun jelas, wis pun nang ndi niku. Ana khataman niku sing nyemak, sing ngrungokno ambek sing jagongan nang joko akeh sing jagongan, akeh sing ngopi. Sing ngopi gak ngrungokno, wis ngomong dhewe-dhewe, wis embuh bahas apa, wis ngomong dhewe-dhewe. Cuman kan seperti itu hikmahnya. Mendengarkan ayat Al-Qur'an itu mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala. Lah, Rasul selain membacakan, selain diutus dari golongan mereka, Rasul itu juga membacakan ayat, membacakan kepadamu, Rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuzakkikum. Nikmat yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin adalah wa yuzakkikum, membersihkan kamu semua, mensucikan kamu semua. Wa yuzakkikum tenggone ayat niki juga mempunyai dua makna. Padha karo rasulan minkum man yang juga mempunyai dua makna. Makna yang pertama dari wa yuzakkikum, membersihkan kamu semua dari kesyirikan.
Kita sampun paham, kita sampun ngerti bahwasanya ketika Kanjeng Nabi pertama kali diutus tenggone kota Mekah, penduduk Mekah mayoritas ya semuanya mayoritas itu menyembah berhala. Menyembah berhala. Ketika Kanjeng Nabi sering uzlah tenggone Gua Hira, lajeng Kanjeng Nabi menerima wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama Kanjeng Nabi teng Gua Hira bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah bismi rabbika dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq yang menciptakan. Orang-orang Mekah pada zaman itu podo nyembah berhala. Terus Nabi menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum disebut Allah, belum, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah wahyu yang pertama. 13 tahun Nabi tenggone Mekah, nggih. Niku tenggone sekitar Ka'bah itu masih banyak berhala. Sering kula ucapkan, sering kula aturaken bahwasanya di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. 13 tahun Nabi nenggone Mekah tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Akhirnya Nabi hijrah nang Madinah. Baru ketika Nabi hijrah nang Madinah kurang lebih tahun 8 Hijriah Nabi melakukan Fathu Makkah. Insyaallah tahun 8 Hijriah eling kula tahun 8 Hijriah nggih, Nabi melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, sehingga pada saat itu pada proses peristiwa Fathu Makkah semua berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. 360 berhala dihancurkan nggih, oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan akhirnya tidak ada berhala lagi tenggone Mekah. Kan tenggone surah Luqman ayat 13 Gusti Allah dawuh innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu yakti zalim, sungguh kezaliman yang sangat besar. Jadi penafsiran pertama yuzakkikum teng ayat niki mensucikan kamu dari kesyirikan. Penafsiran yang kedua, tekawa yuzakkikum tenggone ayat niki mensucikan kamu dengan bagaimana cara bertaubat dari dosa-dosa kamu. Lek sing pertama mensucikan dari kesyirikan, sing kedua penafsiran yang kedua dari yuzakkikum mensucikan kamu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Tidak bisa kita pungkiri, nggih. Seseorang itu tempatnya salah dan lupa. Kula kali panjenengan dosa. Wis panggonane dosa tok. Nah, untuk bertaubat kepada Allah, nggih, iku ana contone. Dicontohno karo Rasulullah. Mboten saged kula kalau panjenengan tobat nang nggone Allah terus gawe cara-carae dhewe gak iso. Bagaimana cara kita bertaubat? Ya perbanyak istighfar. Terus menjauhi tempat-tempat yang kita dulu sering berdosa. Misalnya sering mendem, ya dijauhi tempat itu. Atau sering meninggalkan kewajiban. Mungkin pas wae sholat gak sholat. Mungkin pas wae poso ya gak poso. Bukan karena ngurus SIM, bukan karena opo. Misalnya maka harus mengganti melaksanakan kewajiban yang ditinggal. Gak iso jenengan Gusti Allah moho welas moho ngapura wis gak usah salatku gak usah tak qodok, posoku gak usah tak qodok. Kalau kita sudah Islam nggih, terus kita sudah iman marang Allah, iman marang Kanjeng Nabi, kok tahu meninggalkan kewajiban-kewajibannya, maka taubatnya adalah dengan cara mengkodok apa yang pernah kita tinggalkan. Kabeh, kalau suwe wakil ya sakene iku kudu dikodok.
Nek pisan pindho nek kan mungkin gampang ngodoke. Pisan pindho, tapi lek wis akeh ya sakake iku gak iso serta mertalah wis Gusti Allah mau ngapura wis aku gak iso tak kodok. Kalau kita pernah meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita, maka apa yang kita tinggalkan harus kita kodok, apapun itu bentuknya pun. Iku sing nomor 3. Sing nomor sekawan, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nikmat yang keempat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin adalah mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Napa niku kitab dan hikmah? Tenggone tafsir Jalalain, tafsir yang sering dikaji oleh para santri di dunia pesantren, wa yu'allimukumul kitaba ay al-Qur'ana. Sing dimaksud kitab tenggone mriki adalah Al-Qur'an. Sing tafsir Jalalain. Wal hikmah, hikmah sing dimaksud tenggone ayat niki ma fihi minal ahkami. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Jadi sing dimaksud hikmah tenggone ayat niki menurut tafsir Jalalain ma fihi minal ahkami, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Teng tafsir As-Sawi niku dikatakan ay al-ma'ani allazi la tuhsa. Makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu tidak terhitung. Saking akeh ya sampai-sampai makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu tidak terhitung. Teng tafsir masih di tafsir As-Sawi niku ditulis nggih, qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku dawuh, "Lau aradtu an uwakkira minal Fatihati hamla sab'ina ba'iran la fa'altu." Terus Ali bin Abi Thalib, jika aku mau, aku bisa memuat makna Al-Fatihah di atas 70 unta, maka aku akan melakukannya. Saking makna akeh maknane Al-Fatihah, niku swara Al-Fatihah iku maknane niku sampai misale ditumpakno nang 70 unta, niku iso. Saking akeh maknane Al-Fatihah. Jadi makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu allazi la tuhsa, tidak bisa dihitung. Tenggone tafsir As-Sawi juga dikatakan qala al-Khawasu. Ibrahim al-Khawas niku dawuh mimma manallahu bihi alayya. Salah satu di antara anugerah yang diberikan oleh Allah kepadaku, an a'toni mi'ata alfi ilmin wa tis'atan wa tis'ina alfan min ulumil Fatihah. Allah memberikan kepadaku sejumlah 199.000 dari ilmu Al-Fatihah. Teko Al-Fatihah tok niku Syekh Ibrahim Al-Khawas itu bisa mendapatkan 199.000 ilmu. Betapa luasnya Al-Fatihah sampai Sayyidina Ali dawuh seperti itu, Syekh Ibrahim Al-Khawas yo sampai dawuh koyok ngoten. Itu menunjukkan betapa luasnya wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Sing nomor gangsal, sing terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi nikmat yang kelima yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin adalah mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Biyen menungso niku mboten ngerti iku biyen nabi pertama sapa, terus kisah Nabi Nuh iku ya apa, kisah Ashabul Kahfi iku ya apa. Nabi mengajarkan kepada kamu semua lewat ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana itu Nabi Adam, bagaimana itu Nabi Nuh, bagaimana itu Ashabul Kahfi. Cerita-cerita umat-umat yang terdahulu itu diceritakan oleh Kanjeng Nabi, sesuatu yang belum diketahui oleh umat-umat di zaman Kanjeng Nabi. Umat-umat terdahulu, Kanjeng Nabi menceritakan, akhirnya orang-orang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu bisa mengerti. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bisa juga dikatakan lewat ayat niki Gusti Allah memberikan isyarat bahwasanya nopo ilmu yang diperoleh manusia itu bisa didapat dari dua hal. Sing pertama teko Iqra. Makanya kalau contohnya wahyu yang pertama Iqra.
ilmu yang diperoleh oleh manusia itu bisa didapat dari dua hal. Siji teko maca. Sing nomor loro wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Dari anugerah yang diberikan oleh Allah. Pancen nggih ana, maksude niku ngeten. Pancen ana pancene wong sing asline gak ngerti apa-apa, terus akhirnya dadi ngerti. Niku nggih wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Kita menyebutnya adalah ilmu laduni. Wong gak tahu ngaji, gak tahu mondok, ujug-ujug pinter. Ono kaya ngono. Utawa ono mondoke gak sepiro getu balak-balik mulih mondoke pindah-pindah tapi kok yo iso misale. Ono pancen wong model kaya ngono ono. Tapi umume wong iku ya secara sunnatullah belajar baru pintar. Sunnatullahnya seperti itu. Hukum kausalitas yang terjadi nanggone dunya niki sing akeh adalah sunnatullah. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Karena dia rajin olahraga, dia sehat. Karena dia rajin bekerja, dia kaya. Rajin menabung, dia kaya. Rajin membaca, dia pintar. Hukum sunnatullahnya seperti itu. Karena dia kena celurit, bu kena opo, akhirnya gedien, akhirnya mati. Itu sunnatullahnya seperti itu. Tapi ono hal-hal yang terjadi di luar sunnatullah. Ono wong gak belajar pinter. Ono wong kena celurit, kena pedang gak apa-apa, gak gedien, gak apa-apa. Ono wong ujuk-ujuk langsung sugih, mbok oleh harta karun, mbok apa. Ada hal-hal yang terjadi di luar sunnatullah. Tapi hal-hal sing kaya ngono iku mang dibandingno karo sunnatullah jumlahnya sangat-sangat sedikit. Jadi lek kepingin mendapatkan sesuatu ya kuduke berdasarkan sunnatullah. Tentu dengan usaha, tentu dengan doa. Lek doa tok poso sekian hari mutih tarku angkuli ziru mari ngono kepingin berharap oleh ilmu laduni marno gak belajar sama sekali gurung karuan iso. Sebab secara sunnatullah gak kaya ngono. Tapi ya iso-iso ae. Iso-iso ae wong Gusti Allah iku kuwasa. Jadi lewat ayat niki kita bisa mengetahui bahwasanya proses manusia mendapatkan ilmu itu ada dua. Iqra terus wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Pun kita lanjutakan. Hampir niku benar. Lanjutan ayat fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, dan janganlah kamu mengkufuriku. Sebagai CR atau singkat, sajane pun kula tulis. Teng tafsir Al-Qurtubi niku dikatakan seperti ini. Wa aslu zikru atanabbuhu bil qalbi lil madhkuri wal tayaqqudhu fihi. Teng tafsir Al-Qurtubi niku dijelaskan hukum asal zikir itu adalah di dalam hati. Nggih. At-tanabbu bil qalbi lil madhkuri. Hukum asal zikir itu di dalam hati. Lah, wa summiya az-zikru bil lisani zakiran li annahu dilalatun ala zikri al-qalbi. Lah, wong nggih kadang-kadang niku mengindikasikan zikir itu untuk lisan saja. Ayo zikir. Sing dimaksud orang, indikasi kebanyakan orang zikir itu lisan. Padahal asline iku zikir iku nanggone ati. Kenapa kok indikasi kebanyakan manusia itu zikir itu dengan lisan? Sebab dilalat nanggone mriki dikatakan
Dilalatun ala zikril qalbi. Sebab harapannya ketika seseorang berzikir dengan lisan itu bisa menuntun hati. Menuntun hati. Dengan kita membaca zikir bil lisan itu kita bisa menuntun hati kita. Kita bisa menuntun hati kita. Lah, hanya saja orang sudah salah kaprah sehingga akhirnya mengatakan zikir itu dengan lisan. Zikir itu dengan lisan secara langsung zikir. Padahal mestinya zikir itu dengan hati. Maka di tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa makna hadhil ayat, maknane iki ayat uzkuruni bittaati azkurkum. Taatlah kamu semua kepadaku dengan apa? Bittaati, dengan taat. Azkurkum maka aku ingat kamu semua. Bisawabi wal maghfirati, maka aku ingat kepadamu bisawabi wal maghfirah, dengan pahala dan dengan ampunan. Lanjutan nih, az-zikru ta'atullahi. Zikir itu adalah taat kepada Allah. Faman lam yuti'hu lam yadhkurhu wa in aksaru atas biha wa tahlila wa qiraatal qur'ani. Sapane wong sing ora taat marang Allah iku jenenge ora zikir marang Allah. Senajan dhek iku akeh maca tasbih, senajan dhek akeh maca tahlil, senajan dhek akeh maca Quran. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak berzikir kepada Allah. Mangkane niku ada ungkapan sing rada viral teko Gus Bah, cuman kula rada gak sepakat soal kathah tiyang yang salah paham dengan ungkapan beliau. Akhir zaman niku saiki turu wis termasuk ibadah, kan sering. Ngopi wis termasuk ibadah. Soalnya tarkul ma'asi, ninggalno maksiat. Wis ngopi wis termasuk tarkul ma'asi niku wis ibadah iku akhir zaman niku. Iku kuduke dibandingno dengan sesuatu yang di luar ibadah. Misale jenengan kok kabeh dolen nang gone omahe. Misale ana duda, kabeh dolen nang omahe rondo terus kabeh dolen karo rondo, misale. Luwe apik ngopi karo kancane utawa turu timbangane metu karo wong wedok liya. Lah tapi lek misale iki dina Rebo bengi, wis aku tak turu ae wis utawa aku tak ngopi ae, gak usah melok ngaji ya salah. Ya kuduke ya mending ngaji nang kene timbang ngopi nang jaba utawa turu nang omah. Jadi harus ada perbandingannya. Ya lek dibandingno karo maksiat ya luwe apik turu utawa ngopi. Pokok gak ngrasani ngono ae. Tapi lek dibandingno dengan sesuatu yang lain, ana kegiatan khataman misale kok ditinggal turu atau ditinggal ngopi ya luwe apik melok khataman. Pun balik maneh teng gone ayat. Antara sebuah hadis yang mriki dikatakan Man atau Allah faqad zakarallaha. Sapa wonge sing taat kepada Allah maka ia telah berzikir kepada Allah. Man atau Allah faqad zakarallaha. Wa in aqalla sholatahu wa shaumahu wa shani'ahu lil khairi. Senajan wong iku mang titik salate, titik posoe, amal apike titik dibandingno kanca-kancane. Tentu sing dimaksud ini adalah hal-hal yang sing sifatnya sunnah. Lek fardhu ya kudu dilakoni. Misale kok ana wong gak sepiro salat sunah, gak sepiro akeh. Poso Senin Kamis yo arang-arang, maca Qur'ane yo arang-arang, tapi dia selalu taat, meninggal melakukan kewajiban-kewajibannya, gak tahu ngrasani, gak tahu maksiat sing sering ngoten wis pokoke dia benar-benar taat marang Allah. Itu sesungguhnya dia itu berzikir kepada Allah. Senajan salate titik, posoe titik, amal apike titik. Tentu dibandingkan dengan yang lain. Tapi waman asallaha faqad nasiyallaha. Sopone wong sing maksiat kepada Allah maka dia telah melupakan Allah.
Wa in kasara sholatahu wa shaumahu wa shoniyahu lil khairi. Senajan dheke salate akeh, senajan posoe akeh, amal apike akeh, tapi lek sering maksiat marang Allah, maka pada hakikatnya dia melupakan Allah. Jadi tidak mesti seseorang niku sing akeh posoe, akeh sholate, akeh maca Qur'ane dan lain sebagainya, tidak mesti iku wong sing zikir marang Allah, tidak. Lek wong iku akeh maksiate, senajan posoe akeh, sholate akeh, kelakuan apik akeh, tapi lek sering maksiat marang Allah, maka sesungguhnya dia telah melupakan Allah. Sebagai penutup, ada sebuah cerita. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wasu'ila Abu Usman. Ada seseorang bernama Abu Usman. Di tangan Abu Usman ini entah sahabat, entah tabi'in, boten disebutkan dengan mriki. Cuman dikisahkan Abu Usman ini pernah ditanya, faqila lahu. Ada seseorang yang bertanya kepada Abu Usman, "Nadzkurullaha wa la najidu fi qulubina halawah." Abu Usman, kita itu sudah berzikir kepada Allah, tapi kita tidak menemukan di dalam hati kita sebuah kemanisan, halawah. Kita tidak menemukan kemanisan di dalam hati kita, kemanisan berzikir. Mbok menawa di antara kula kali panjenengan wis ana sing ngamalno rotib, ana sing ngamalno dalail, ana sing wis istiqomah apa ae, kok gurung iso nemu manise zikir. Bisa jadi karena iki. Terus napa jawab Abu Usman ketika ditanya oleh seseorang seperti itu? Fakola, mongko njur jawab sapa Abu Usman, Ahmadullah taala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi taatihi. Terus Abu Usman, nggih, terus Abu Usman bersyukurlah kepada Allah karena ia telah memberikan seluruh indera kita, nggih, untuk dapat taat kepada Allah. Ahmadullah, bersyukurlah kepada Allah ala an zayyana jarihatan. Allah telah memberikan seluruh indera kita min jawarihikum, dari anggota tubuh kalian semua, ditaati dengan taat kepada Allah. Kula kali panjenengan niku sering kali meremehkan niat, meremehkan hal-hal yang terkesan remeh. Baru kalau itu terjadi, baru kita merasakan betapa nikmatnya itu. Kalau contoh mawon, anyang-anyangen ngono ae, nggih. Ana wong kok nguyu angel, niki kula rada anyang-anyangen, memang kaping ngajine kaping prei niki mah. Kula anyang-anyangen ket wingi niki. Kula wis ngombeni obat niku teng dokter. Orang itu baru ingat nikmate iso pipis lancar itu ketika anyang-anyangan, atau mungkin bahkan lebih parah maneh ketika kencing batu. Ketika kencing batu, itu baru merasakan betapa nikmatnya iso pipis lancar, iso pipis lancar. Kula kali panjenengan, nggih, tangi tilem, insyaallah di antara kula panjenengan tangi turu, iku gak ono sing donga alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ayo ono tangga kira-kira sing tangi turu terus donga kaya ngono. Kira-kira enggak? Kira-kira gak ono di antara kula kali panjenengan tangi turu terus marno ndonga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, jenengan sampun napa nguripaken kula, sak mantune jenengan mematikan kula, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan kembali, akan dibangkitkan. Sebab pada dasarnya ketika kita tidur itu pada dasarnya kita mati kecil. Bisa jadi yo iso ae sak marane awak dhewe turu marno iso gak tangi, marno cukup ndelok awake dhewe lho, awake dhewe kok jek turu ternyata wis mati. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Enak-enak turu marno ndelok awake dhewe lho, awake dhewe kok jek turu, berarti awalat marno liyane padha nangis ternyata awake dhewe wis mati. Kita tidak pernah mensyukuri hal-hal yang sepele, tangi turu terus ndelok drijine jek lengkap alhamdulillah, meripat jek iso ndelok, terus jek iso ngucap, jek iso krungu. Kita tidak pernah mensyukuri bahkan ketika kita baru bangun tidur. Gak tahu sampai ndonga kaya ngono. Bahkan
Kita juga tidak bersyukur ketika kita bangun tidur, ketika kita belum berdiri, itu sudah ada yang berdiri. Guyune rada telat. Lek iku gak iso ngadeg, betapa susahnya kita. Tapi lek sing gak duwe bojo bang ngadeg bakak wis babal lah wong gak duwe bojo kok bang ngadeg bakak wis gak usah disyukuri apa-apa wong gak duwe bojo ae. Tapi lek sing duwe bojo, ketika ada sesuatu yang berdiri, ketika bangun tidur kita belum berdiri, kok ono sing berdiri, kita juga tidak bersyukur. Padahal sumpama iku gak berdiri, betapa susahnya kita. Susah. Tapi lek gak duwe bojo bang ngadeg bakak wis bah. Gak susah blas wong gak kanggo ae kok. Gak kanggo. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Kita tidak pernah bersyukur terhadap hal-hal yang kita anggap remeh. Kita anggap remeh. Makanya Abu Usman ketika ditanya seperti itu, kita tidak pernah merasakan nikmatnya berzikir. Terus Abu Usman menjawab, bersyukurlah kepada Allah, kamu dianugerahi indra-indra yang berfungsi dan taat kepada Allah. Maka dari itu lewat keterangan ayat niki, ayo kita podo-podo syukur sedaya. Paling tidak setidaknya lek tangi turu. Alhamdulillah cik diparingi tangan, cik lengkap meripat, cik iso ningali kuping, cik iso krungu lisan, cik iso ngomong, terus sing ngadeg ya iso ngadeg. Digawe taat marang Allah. Barangkali dengan hal seperti itu kita berdoa setelah bangun tidur, kita bisa merasakan nikmatnya berzikir. Pun cekal sematan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.